Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 12 dari mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan. Kali ini kami akan berdiskusi santai mengenai kajian hukum modal Ventura, yaitu khusus membahas aturan terbaru yaitu POJK nomor 25 tahun 2023. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gali Hafidhi Pratama. Saya sebagai moderator di sini. Silakan. Saya Farhan Rida Pratama dengan NPM 235201138. Nama saya Wildan Sidki Saidil Maksum dengan NPM 235200171. Saya Fadil Dio Prastio dengan NPM 2351168. Saya Muhammad Zaki Akram Yuzi, NPM 2352011133. Mungkin langsung saja ya. Poin pertama ini cukup penting, yaitu kan ada perubahan aturan dari tahun 2015 ke 2023. Nah, katanya sekarang tuh ada pemisahan entitas dari aturan baru soal prinsip syariah ya. Mungkin bisa dijelaskan pembahas satu, Saudara Farhan. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan alasan atau pertimbangan hukum adanya pengaturan baru dalam penyelenggaraan kegiatan modal Ventura tersebut. Ya, yang pertama itu pertimbangan hukumnya ialah yang sebelumnya itu ialah pemisahan dan segmentasi bisnis atau reklasifikasi dan segmentasi bisnis, yang dimana di POJK sebelumnya itu POJK nomor 3405/2015 itu semua yang berkaitan dengan perusahaan modal Ventura itu digabung jadi satu, ya kan. Nah, tetapi di POJK terbaru nomor 5 tahun 2023 itu ada pemisahan tegas antara dua fokus perusahaan modal Ventura yang diatur, yakni pertama itu perusahaan modal Ventura yang fokus pada penyertaan modal atau entitas pembelian saham dan lain-lain, dan yang kedua itu ialah perusahaan modal Ventura yang fokus pada pembiayaan utang atau bagi hasil atau dikatakan sebagai Venture Debt Corporation (VDC). Nah, yang ketiga yang menjadi fokus dalam POJK nomor 25 tahun 2023 ini ialah pengaturan tentang prinsip syariah dalam perusahaan modal Ventura, yang dimana sebelumnya tidak diatur di ketentuan POJK 34 PT 05/2015. Nah, untuk pertanyaan kedua selanjutnya, yang dimana pertanyaan itu ialah jelaskan jenis kegiatan usaha perusahaan modal Ventura dan jelaskan perbedaannya dalam hal menyelenggarakan prinsip syariah. Nah, jenis kegiatan usaha perusahaan modal Ventura, yang pertama itu ialah satu, penyertaan saham, yakni memberikan modal dengan cara mengambil bagian saham pada perusahaan pasangan usaha atau PPU maksudnya. Nah, yang kedua itu ialah penyertaan melalui pembelian obligasi atau konversi membeli obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham pada waktu tertentu. Nah, yang ketiga itu pembiayaan melalui pembelian surat utang yang dilibatkan PPU pada tahap pengembangan usaha. Nah, yang keempat itu ialah pembiayaan usaha produktif, yang dimana memberikan pembiayaan langsung kepada unsur-unsur usaha produktif atau kepada pemilik perusahaan usaha produktif. Yang kelima itu kegiatan jasa berbasis FU atau konsultasi manajemen atau bantuan teknis. Nah, untuk selanjutnya itu ialah pertanyaan selanjutnya itu ialah jelaskan perbedaannya dalam hal menyelenggarakan prinsip syariah. Nah, perbedaannya ialah yang pertama itu ada akad dan dasar hukum.
berbasis perusahaan bisnis umum, sedangkan syariah itu wajib. PMV konvensional itu berbasis perusahaan bisnis umum, sedangkan syariah itu wajib berdasarkan prinsip syariah, akad musyaradah atau mudharabah, dan fatwa MUI. Nah, yang kedua itu saham atau sistem keuntungannya, atau mungkin sistem keuntungan bukan saham. Nah, kalau untuk PMV konvensional itu menggunakan sistem bunga atau dinidin. Sedangkan syariah sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Nah, yang ketiga itu objek usaha. Syariah harga itu boleh membiayai usaha yang halal. Oke. Yang dilarang itu kalau dalam syariah itu ya kayak seperti riba, judi, barang haram. Sedangkan kalau dalam perusahaan modal ventura konvensional itu lebih umum ya. Dia berkaitan mungkin dengan hal-hal spekulasi itu bisa diperbolehkan. Sedangkan kalau di syariah itu yang bersifat spekulasi itu bisa diarahkan ke haram ya, terutama yang kayak seperti judi ya kan. Terus juga kalau untuk riba, barang haram itu jelas diharamkan dua-duanya. Nah, untuk pengawasan syariah syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah, sedangkan kalau untuk perusahaan modal ventura konvensional tidak perlu ada syarat wajib pengawas syariah. Nah, tadi Saudara Farhan sempat mention soal VCC dan VDC. Nah, sebenarnya tuh apa sih perbedaan mendasar antara Venture Capital Corporation dan Venture Debt Corporation? Mungkin pembahas 2, Saudara Wildan silakan jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3 tentang perusahaan bentuk Ventura Capital Korporasi atau VCC dan juga Ventura Debt Korporasi atau VDC. Kedua perusahaan model Ventura yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan ini diatur melalui POJK nomor 25 tahun 2023 untuk menyesuaikan kegiatan perusahaan modal Ventura PMV di Indonesia. Di sini, Ventura Capital Korporasi VCC fokus pada perusahaan ekuitas, pembelian obligasi, konvensi, atau penyertaan dana ventura untuk startup dan perusahaan tahap awal. Tujuannya berbagi risiko dan potensi keuntungan melalui kepemilikan saham. Selanjutnya, Ventura Debt Korporasi VDC ini menyiapkan pembiayaan melalui pembelian surat utang, sukuk, atau skema bagi hasil untuk rintisan awal hingga pengembangan usaha. Bentuk ini lebih mirip pinjaman terstruktur dengan bunga atau bagi hasil tanpa pengembalian ekuitas. Sekarang kita geser ke tujuan. Buat apa sih negara tuh ngatur modal ventura ini dan batasannya tuh apa aja? Mungkin pembahas 3, Saudara Dio untuk memberikan pandangannya. Di sini saya selaku pembahas 3, terima kasih kepada Saudara Galih yang telah memberikan waktunya bagi saya untuk dapat menjelaskan tujuan dan juga batasan dari perusahaan pembiayaan. Sebagaimana diatur dalam POJK nomor 25 tahun 2023, perusahaan pembiayaan memiliki tujuan untuk memberikan penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya, terutama perusahaan kecil, menengah atau perusahaan berkembang yaitu startup yang tidak memperoleh dana dari bank. Selain itu, perusahaan modal ventura juga memiliki tujuan untuk pendampingan usaha, yaitu melalui pendampingan manajemen, peningkatan nilai, serta inovasi kewirausahaan. Di sini perusahaan pembiayaan juga memiliki keuntungan melalui dividen, capital gain, dan bagi hasil bagi perusahaan syariah. Di mana perusahaan pembiayaan di sini memperoleh saham dari perusahaan pasangan usahanya. Dan saham tersebut ketika sudah meningkat nilainya maka akan dijual oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Yang dimana perusahaan pembiayaan di sini juga sebagai memiliki dari perusahaan pasangan usahanya. Namun terkait itu semua juga terdapat batasan agar kegiatan berjalan secara sehat.
Perusahaan modal Ventura hanya diperbolehkan melakukan kegiatan tertentu seperti penyertaan saham dan pembiayaan usaha serta tidak boleh menghimpun dana langsung seperti dari masyarakat seperti layaknya bank. Penyertaan yang dilakukan bersifat sementara dan juga harus memiliki exit strategi yang dimana perusahaan juga akan menjual sahamnya dari perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan wajib berbasis syariah, kegiatannya juga harus berlandaskan kepada nilai-nilai Islam, yang dimana juga harus bebas dari riba, gharar, dan masyir. Seluruh kegiatan modal Ventura diawasi oleh pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar menjamin transparansi dan juga kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Poin yang sangat penting dari saudara Dio, sebagai mungkin pertanyaan terakhir ya, kita tuh perlu tahu peran wasit, yaitu ini kan di sini ada peran wasit tuh, yaitu OJK. Nah, OJK ini sejauh mana masuk ke dalam urusan modal Ventura ini? Silahkan saudara Zaki dijelaskan. Baik, Saudara Gali, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatan modal Ventura. OJK dalam kegiatan modal Ventura adalah sebagai pengatur, pengawas, dan pelindung agar industri modal Ventura berjalan sehat dan aman. Beberapa peran utama OJK. Yang pertama, mengeluarkan izin usaha. OJK berwenang memberikan izin kepada modal Ventura sebelum dapat beroperasi. Perusahaan yang tidak memiliki izin tidak boleh menjalankan kegiatan pembiayaan modal Ventura. Kedua, mengatur kegiatan usaha modal Ventura. OJK membuat aturan mengenai bagaimana perusahaan modal Ventura menjalankan usahanya. Misalnya, penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, pembiayaan usaha produktif, pengelolaan dana Ventura, kerjasama pembiayaan, dan hingga pendampingan kepada perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, mengawasi kesehatan perusahaan modal Ventura. OJK mengawasi kondisi keuangan, tingkat kesehatan, manajemen risiko, kecukupan modal, dan tata kelola perusahaan modal Ventura agar tetap sehat dan tidak merugikan investor maupun perusahaan yang dibiayai. Yang keempat, menetapkan aturan kehati-hatian. OJK mewajibkan perusahaan modal Ventura menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk pengelolaan risiko, sistem teknologi informasi, pencegah pencucian uang, anti fraud, dan perlindungan konsumen. Yang kelima, melindungi konsumen dan masyarakat. OJK memastikan kegiatan modal Ventura berjalan dengan transparan, adil, dan akuntabel agar kepentingan investor, pelaku usaha, dan masyarakat tetap dilindungi. Yang keenam, memberikan sanksi kepada pelanggar. Jika ada perusahaan modal Ventura yang melanggar aturan, OJK dapat memberikan sanksi administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga penjemputan izin usaha. Saat ini OJK juga memperkuat pengawasan terhadap modal Ventura yang belum berizin. Yang ketujuh dan yang terakhir, kemungkinan mengembangkan industri modal Ventura. Selain mengawasi, OJK juga mendorong pertumbuhan industri modal Ventura agar dapat membantu pembiayaan usaha rintisan, UMKM, dan perusahaan yang sedang berkembang. Nah, baik. Saya rasa cukup luar biasa sekali penjelasan dari teman-teman semua di sini. Nah, dari diskusi tadi tuh kita jadi paham bahwa POJK nomor 25 tahun 2003 ini bikin industri modal Ventura kita jadi lebih spesifik, aman, dan punya landasan hukum tuh yang kuat, jelas gitu, baik konvensional maupun syariah. Mungkin demikian diskusi dari kelompok kami. Saya Gali Hafidh Pratama bersama Farhan, Wildan, Dio, dan Zaki pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.